Sekarang lagi sama Abang Ade ya. Nah, ini pertemuan pertama Bang ya? Iya betul. Kita kenalan dulu kita ya. Sebenarnya udah kenalan sih tadi. Tapi udah dari 2010 ya mau ngajakin podcast baru ada. Oh iya, dari SD. Baru kesempatan. Dari baru SD. kesempatan ini kita. Iya. Nah, ini Abang Ade ini sebenarnya awalnya kita follow-followan Bang ya. Sering reply Konten. story. Iya. Enggak, awalnya tuh lu yang follow duluan kalau nggak salah ya. Iya. Karena apa sih? Gue boleh tahu dulu nggak? Konten kayak konten yang saya sebenarnya banyak konten kreator juga yang lucu-lucu saya follow. Maksudnya biarin saling inilah maksudnya berteman gitu. Walaupun konten saya itu masih ya basic aja gitu ya. Ingat nggak konten apa yang lu pertama kali lihat? Konten gua. Yang ini loh, apa namanya? Yang bahasa-bahasa itu. Oh iya lagi. Iya lagi. Nah, itu viral banget tuh. Terus kayak bagus aja kontennya. Terus ya di-follow, banyak follow. Nah, saya follow. Itu semenjak konten itu, Bang, sebenarnya banyak yang DM tuh. Cuman sampai sekarang DM gua. Sampai sekarang nih yang masih konsisten reply story tuh lu, Bang. Oh, banyak juga yang DM. Makanya ya deh gue follow back nih. Akhirnya kan chat-chat. Oh, tadinya kagak gitu ala tadinya enggak kayaknya deh. Enggak sih. Enggak gitu. Lebih ke ini aja, lebih ke aduh yang mana yang mau dibaca, yang mana mau di ini kan. Oh iya, rame soalnya. Enggak seramai itu sih tapi akhirnya kita bisa ketemu sama Bang Ade. Dan ada yang pengen gua kulik soal Abang Ade ini ya. Karena seperti lo juga ya penonton kan, lu ngeliat gua orang biasa gitu ya. Dan gua hadirkan tamu-tamu yang lebih spesial dari gua gitu. Seperti Abang Ade ini yang katanya tadi habis menang apa Mas? Baru 3 hari yang lalu Indonesia Youth Ambassador. 3 hari yang lalu. Tepatnya di malam minggu. Indonesia Youth Ambassador 2025 ini. Nah, sebelum gua tanya lebih lanjut soal apa itu Indonesia Youth Ambassador ya. Lo kan pernah konten nih. Atau konten lu nggak sengaja viral waktu itu? Iya benar. Nggak sengaja viral dan waktu itu kontennya uang 1000-an. Betul. Iya nggak sih? Iya betul. Ini kalau misalnya itu hari apa ya Bang? Hari pahlawan? 17 Agustus. Oh tahun lalu? Iya benar. Nah, Abang Ade ini sempat gue lihat kontennya pertama di story ya. Iya. Di story lu nge-repost gitu atau ngupload di bener. story. Dia make apa sih namanya nih kayak duit 1000-an gede banget. Itu dari kantor sih sebenarnya. Disuruh. Jadi mungkin ngelihatnya sesuai hampir-hampir mirip kali ya. Muka-mukanya terus ya pasar aja, memang udah ada ininya semua, udah ada alatnya semua udah disediain, dicetak semuanya, kayak cuma sediain badan doang terus langsung ya udah dipilih si Ade aja yang ini kayaknya lucu. Dan saya di situ cuma diem aja tapi orang pada ketawa semua. Itu. Nah justru karena lu diem itu nah, sih. Itu. Kalau misalnya lu pecicilan mungkin orang ya, kayak jadi kurang lucu nih. Nggak, berarti itu tuh sebenarnya semuanya dipilihin. Ini yang ini jadi pahlawan ini jadi pahlawan ini. Enggak, sebenarnya ada acara kita di kantor 17-an itu memang ada cosplay, kayak memang cosplay bebas, cosplaynya itu pokoknya tentang tema 17-an ya. Nah, di tim saya itu milih tentang uang. Ada juga sebenarnya ada 2. Faktanya ada 2 yang pakai uang itu. Cuman mungkin yang satunya kurang lucu dan kebetulan saya juga duluan majunya. Jadi kayak orang udah bagus duluan tuh saya langsung kayak pada tepuk tangan aja, pada lucu-lucu. Terus yang satunya kayak kurang, mungkin pecicilan. Nah, kalau saya diem aja soalnya. Dia uang berapa emang? Uang 1000 juga. Oh sama. Sebenarnya itu makanya dipilih nggak menang karena mungkin dikiranya dua-duanya tuh kopi-kopian gitu. Maksudnya nggak ada yang original. Jadi ada 2, mungkin jadi dimenanginnya yang lain. Tapi kayaknya mungkin nggak miripan lu sama uang 1000 itu ketimbang. Justru bukan, kebanyakan di TikTok komentarnya malah dibilang mirip Mas Gibran itu. Itu sih saya lucu. Di mananya rata-rata boleh dilihat di TikTok itu rata-rata bilangnya mirip Mas Gibran gitu. Terus yang ada juga banyak yang kayak perserikatan orang-orang Maluku gitu komen. Ini saya setuju banget, kayak berasa bangun lagi tuh orang Patimura bener. Sekarang saya mungkin ya agak-agak lumayan mirip itu. Soalnya kumis tuh tebel banget sih di situ. Itu make up ya? Itu make up semua. Berarti itu hasil kerja tim? Itu tim kita di kantor. Berarti ibaratnya lu jadi ujung tombaknya dipakein kostum gitu, yang lain desain doang. Didandani semua, pokoknya saya diem aja. Semua tim
Patimura itu langsung saya diem aja, semua pada antusias, terus make up semua, saya diem aja, tiba-tiba ya udah saya jalan biasa aja, terus kayak ala-ala pahlawan. Nah itu kayak pada seru-seruan semua orang, terus nggak nyangka juga bisa viral karena yang lain tuh jadi tanya-tanya, ih kok jadi beneran kayak asli gitu. Nah itu Lu harus nonton sih, mungkin ntar kasih cuplikannya iya, dikit bener. kali ya. Ya bener. Karena itu bener-bener kayak yang rekam pun juga pengunjung, penonton kan. Penonton, semua penonton. Banyak sih sebenarnya yang jadi memang banyak tim yang lain juga ya, mungkin banyak nonton tuh semua story. Jadi pada ini ya kayaknya Mas Adi ada gitu-gitu. Jadi pada tahu semua dari BRI gitu. Dan lu kerja di BRI. Iya. Dan gue lihat-lihat nih pas setelah lu lumayan naik tuh, Nah, itu jadi rajin konten sendiri, Iya, ya nggak? itu memang sebabnya saya ngonten nggak jelas ini. Tujuannya sebenarnya untuk menghibur ya. Iya. Nah, semenjak Patimura itu kayak insight-nya kok kayaknya rame di TikTok. Habis itu di Instagram juga. Kalau di Instagram yang masih konsisten kayak minimal kayak 1.000-2.000 itu masih tuh konten viewersnya. Kalau di TikTok itu kayaknya harus Naik turun, effort dulu ya, naik turun. FYP-nya itu ya sekali-sekali aja kalau TikTok. Karena memang kalau di TikTok followersnya masih dikit. Orang kayak kepo, kayak kan kelihatan tuh yang kepoin kita kepo doang tapi nggak follow gitu. Nah, Padahal kayaknya kalau tren itu kayaknya lebih effortless di TikTok ya ketimbang Instagram. oh Harusnya iya gitu ya. benar. Apalagi konten lu kalau gue lihat kan cuman tulisan. Iya gitu. kan. Dan Lu ekspresi itu yang kalau yang kayak tulisan gitu justru malah viralnya di TikTok beneran. Mm-mm. Lebih cepat viral di TikTok. Kayak relate banget nih gitu. Jadi orang-orang yang mungkin relate terus pada ketawa gitu ya. Dia itu kayak gitu. Nggak ada yang effort banget bikin kontennya. Nah, berarti setelah uang 1.000-an itu tuh lu jadi rajin bikin konten di Instagram, di TikTok. Ada nggak satu konten lagi yang sempat viral Iya. atau yang naik banget gitu? Kata-kata sih, yang banyak kata-kata kayak misalnya 5 tips orang kaya gitu. Terus kayak konten-konten nggak jelas yang misalnya ada kulkas yang misalnya nggak dimatiin sampai berapa tahun gitu-gitu, kayak gitu viral karena memang mungkin relate ya sama orang-orang ya, itu komen-komennya lucu aja gitu. Itu. Ide dari mana ide? Ide saya suka banyak dari ide-ide luar, terus kebanyakan teman sih yang ngasih tau coba deh bikin ini, tapi biasanya kita diubah dikit, misalnya kata-katanya apa terus yang relate ke kita apa gimana ya di recycle lah ya biar sesuai sama kita. ATM kali ya, amati tiru Iya modifikasi. benar. Sama kayak yang tadi Bang Ade bilang, konten saya yang bahasa Bahas tuh itu iya. dia sebenarnya ngambil dari kayak tutorial Inggris gitu, bahasa Inggris luar negeri. Nah, kata-katanya dapat dari mana tuh? Nah, awalnya kan itu Ya, filsafat segala macam. itu tuh awalnya sih yang akun aslinya nih orang luar negeri itu emang kayak Inggris, misalnya Inggris formal, Inggris Oh, iya. buat ini yang ada level-levelnya tuh. Iya, bener. Nah, gue mikir kayaknya kalau di pelintir nih oke nih gitu kan, jadi filsafat jadi apa. Akhirnya ya mau nggak mau bikin sendiri Pasti sih banyak, kata. banyak searching yang kata-kata baku banget sih pasti dia. Iya, apa yang minta dulu kan kalau nggak salah AI itu belum semelejit sekarang ya. Sekarang gampang banget. Iya makanya. Jadi minta cari di Google, cari apalah gitu. Tapi ya kayaknya gue tipe yang ini juga sih Mas, apa namanya? Ya nggak bisa mempertahankan itu dalam jangka lama gitu karena kayak harus ganti konten. Iya benar. Mentok Kayaknya nggak lebih sih? ke menyesuaikan sih ya gitu. Mentok. Saya juga gitu karena menyesuaikan sih sebenarnya, misalnya lagi viral apa, walaupun konten saya itu kayak tulisan doang nih, tetap ngelihat juga yang viralnya lagi viral apa, atau musik-musik lagi viral apa, lagi ada konser apa, ya ntar tinggal dibuat kata-kata apa. Intinya kalau saya ngonten buat menghibur sih, itu aja. Dan lu nggak pernah ini ya Bang ya apa? Konten yang ngobrol depan kamera atau dialog itu. lu nggak ya? Belum ya? Paling gak niat sebenarnya. Belum ya? Konten saya paling gak niat, justru yang gak niat kayak tulisan dong malah yang rame gitu. Bener sih. Itu saya kurang paham ya. Memang sebenarnya yang bagus tuh yang niat ya, karena pasti orang konsisten untuk follow. Karena saya sendiri pun followersnya dikit karena mungkin orang antusiasnya masih dikit karena saya nggak konsisten sama kurang niat tuh bikin videonya. Tapi kan Masih dipelajarin sih itu. followers dikit belum tentu nggak berprestasi nih sama sekali. Ah, iya. Nah, ternyata Abang Ade ini nih bisa dibilang ini prestasi terbesar lo nggak Bang, yang Indonesia Youth Ambassador Iya ini? sih. Bisa dibilang gitu ya. Mm. Seumur hidup nih, selama lo hidup nih, Iya benar ini banget. paling mantap ya. Ah. Boleh nggak di spill dikit itu tuh Indonesia Youth Ambassador. Lo ambasadornya Indonesia gitu apa gimana tuh?
Jadi memang Indonesia Youth Ambassador ini seperti kayak ajang duta atau pageant ya, yang seperti kita ketahui, tapi ini fokusnya pada pemuda-pemuda yang menginspirasi gitu. Jadi kita setiap acara itu karantina ada challenge-challenge-nya, dan kita dituntut untuk mewakili provinsi, dan saya itu mewakili Provinsi Lampung. Oke. Jadi di situ nanti kita bawa dari Provinsi Lampung itu bawa apa, kayak seperti advokasi gitu. Jadi yang mau kita lakukan ke depan apa, terus yang sudah kita lakukan apa. Intinya itu ajang untuk pemuda yang bisa menginspirasi orang banyak gitu. Jadi Indonesia Youth Ambassador ini memang baru ya, masih jalan yang umur ke 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Dan ini 2025 yang ketiganya, dan alhamdulillah kemarin saya bawa nama Provinsi Lampung dan juara 2 runner up di Indonesia Youth Ambassador Indonesia. Juara 2 tuh untuk mengalahkan 30-an Sebenarnya ya? ada ya sekitar 20-an dari disaring terus, jadi memang ada beberapa provinsi terus disaring 20, terus disaring lagi sampai 10 finalis tuh. Nah, 10 finalis itu yang masuk di malam final. Oh berarti awal-awalnya peserta tuh 20-an, Banyak, 28. terus Masing-masing disaring. provinsi satu. Iya. Oh. Dan kebetulan pas saya sebenarnya itu mewakili itu pengumuman paling terakhir sih Provinsi Lampung. Karena memang saya juga nggak tahu ajangnya. Kebetulan ada yang ngasih tahu saya, cobalah untuk daftar. Ya udah, saya coba daftar, dan kebetulan masih ada hari terakhir itu pembukaan. Nah, terus saya langsung daftar, tes interview segala macam, dan kebetulan langsung besoknya di hari terakhir penutupan itu dikonfirmasi lolos untuk mewakili Provinsi Lampung. Nah itu. Nah berarti kan kalau artinya lu harus ngasih tahu apa yang pengen lu lakuin ke depannya, apa Ya, benar, membawa nama Lampung. Benar. Berat dong, Bang. Maksudnya lu tuh harus mempersiapkan apa tuh, apa kayak Miss Universe atau benar. lu ditanya-tanya cerdas cermat Ya, atau gimana? Kayak iya. gitu. Hampir sama kalau di malam final ya pasti ada Q&A, terus advokasi kita apa tuh, terus kita speak tentang apa yang kita lakukan selama ini, terus juga advokasi kita. Jadi sebenarnya saya membawa advokasi namanya Lampung Mendunia. Nah itu kayak tentang sharing tentang kebudayaan di Provinsi Lampung. Makanya saya kemarin mau ke Provinsi Lampung karena saya juga memang asli Lampung. Nah terus kalau di nasionalnya itu memang seperti kayak ajang-ajang lain kayak Miss Universe, itu memang ya seperti itulah, semuanya kayaknya ajangannya seperti kayak itu, kayak ada tentang Q&A-nya, terus kompetisinya. Dan lu tahu info ini dari teman tadinya ya? Iya benar. Terus Kenapa nggak teman lu yang ikut tuh, kayaknya kurang pede kali dia? Apa mungkin ya karena saya juga di Instagram bisa dilihat mungkin agak branding ya, walaupun ada yang lucu, ada yang seriusnya juga, mungkin ngelihat branding. Ada yang seriusnya di Instagram ya? Bisa dilihat komedi semua. Enggak ada. Ada seriusnya? Justru yang di pin itu kayak saya ada yang mahasiswa berprestasi gitu-gitu. Oh, iya, gitu-gitu. iya. Mungkin ngelihat cocok kayak ikut duta-duta gitu kan. Memang sebelumnya juga sering ikut sih kayak upnon buku gitu-gitu. Mau press apa pokoknya yang ada di kampus, di luar kampus tuh sering ikut. Mungkin teman-teman pada lihat itu ya, jadi mau masih bisa coba diikutin gitu. Ya udah kemarin tuh nyoba sih sebenarnya. Sebenarnya persiapannya mepet banget, itu kan udah terakhiran, belum ada persiapan. Jadi saya bikin advokasi sama semua kegiatan yang memang udah saya lakukan sebelumnya, memang udah ada. Ini advokasi itu sebenarnya apa sih? Gue takut salah paham nih. Mungkin teman-teman juga nggak ada yang tahu advokasi itu. Kan gue tahu advokat tuh hukum gitu ya. Bukan. Ini apa advokasi? Kayak kegiatan yang memang kita lakukan untuk menjalankan, misalnya kita sebagai ambasador, misalnya perwakilan Lampung, kita mau ngangkat advokasi tentang misalnya pendidikan untuk anak-anak. Jadi itu kayak kegiatan-kegiatan kita itu gitu. Oh, berarti semua provinsi beda-beda dong itu ya? Beda. Bahasannya Beda-beda. nggak harus Ada, soal budaya. benar banget. Ada yang pendidikan kayak ngajar-ngajar anak-anak di pelosok atau gimana. Ada juga yang memang tentang wisata, ada yang memang budaya juga gitu, beda-beda setiap provinsinya. Berarti bisa dibilang nggak kayak lu nih masing-masing presentasiin ide ke depannya nih, Iya mau kayak benar. gimana nih? Nah ya itu. Terus tinggal Lebih ke ide. dipilih yang bagus yang mana nih? Terus nanti idenya akan mereka eksekusi atau gimana? Atau lu Ya, harus jadi bertanggung jawab sama ide itu? Ya justru pas kita sebenarnya menang nggak menang tetap harus
dilanjutin sih, karena memang kita terjun langsung dan ikut langsung itu sebenarnya buat ngelanjutin kegiatan-kegiatan kita dengan minta bantuan organisasi Indonesia Youth Ambassador ini. Jadi ntar bisa di branding lah sama tim gitu, ntar bisa lebih luas lagi advokasi yang kita jalanin kayak gitu. Oke, gue pengen tahu dong bang, alurnya gimana nih setelah lu daftar nih, keterima lolos kan, mepet kan itu waktunya. Abis mepet, apakah lu langsung masuk apa asrama ya, apa namanya? Karantina. Karantina, asrama, haji kali. Masuk karantina, lu langsung dikasih tugas-tugas atau mungkin lu bebas juga sih, misalnya nggak harus ke karantina lah, bisa dari mana aja. Enggak, justru ini saya tanggal berapa ya? Agak lupa ya. Pokoknya jeda itu nggak sampai seminggu. Itu saya pendaftaran terus langsung diterima untuk mewakili Provinsi Lampung. Itu nggak sampai seminggu, jedanya langsung ada jadwal karantinanya, dan itu karantina selama 2 minggu. Karantinanya memang kebanyakan online, jadi itu online. Jadi itu kita dikasih namanya challenge. Kayak buat video menjelaskan advokasinya, terus kayak seperti pageant lain kayak buat catwalk juga. Oh gitu juga? Ya gitu-gitu. Terus kayak buat ini juga, ntar kita ada challenge kayak motion challenge, terus kayak debat kayak gitu, terus speech kayak gitu. Lebih ke yang public speaking sih lombanya itu. Sebenarnya memang bagus-bagus semuanya, yang mewakili provinsi lain juga bagus-bagus. Emang sih ilmu public speaking itu apa ya, ajaib ya. Nah, Ibaratnya kan lu punya ide nih, tapi kalau nggak bisa menyampaikan dengan baik, ya gugur nggak sih? lebih ke harus orang itu bisa percaya sama kita, itu ya lebih dari Itu. public speakingnya. Nah kebetulan ini sedikit nge-spill aja ya kan, konten gue tadinya komedi berubah nih jadi edukasi Iya, public bener speaking. Karena emang backgroundnya ilmu komunikasi. Lu background apa di Pendidikan Pendidikan aja udah. di pendidikan ekonomi. SPD dulu tuh ya. Iya benar, Universitas Negeri Jakarta. Jadi kan memang kampus pendidikan. Harusnya di guru nggak? Harusnya. Cuman nyoba kan agak ribet. Oh makanya karena lu punya basic katakanlah seorang guru, Iya. lu Pinter ngomong ya. pinter jadinya. ngomong, pinter Karena presentasi. sering ngajar juga sih mungkin ya. Karena Oh ya kan memang PKL ya, apa sih namanya? Yang PKM ada, PKM praktek ngajar ya. eh, Memang sebelum dari kuliah pun kayaknya udah basic sering ngajar ya, dari SMP dulu. Ceritanya memang kayak Bimbel ya? tetangga gitu ngajak suruh bantu anaknya dong dipelajarin gitu-gitu. Memang mereka yang antusias sendiri kayak nyediain papannya, semuanya itu suruh bantuin anak yang ngajar ya. Memang itu kata saya, ya udah nggak apa-apa belajar tanpa harus bayar lah apalah gitu. Kayak seneng aja gitu. ngajarin apa waktu itu, inget gak? Ngajarinnya kayak pelajaran anak-anak kayak matematika, bahasa Inggris gitu. Twitter bukan main. Anak-anak SD. Gua MTK sejujurnya aja blok banget bang. Makanya gua ambilnya ini mas, apa, ilmu komunikasi. Oh iya. Karena kayak Emang pas banget sih. Iya, hitung-hitungan tuh kayak ntar dulu deh gitu, ntar dulu deh. Walaupun ada juga sih. Azan kita break dulu kali ya. Boleh dimatiin dulu aja. Oke, tadi agak kita potong dikit karena azan ya. Kita di luar nih BTW di daerah Buaran. Si tadi sempat off cam tuh ngobrolin sama Bang Ade tuh soal kehidupannya, iya kan. Tapi kan juga off cam kita obrolannya bebas lah. Nah, melanjut yang tadi nih Bang. Kan lu bilang seminggu nih. Iya. Jaraknya kan seminggu dari Indonesia yang lu daftar itu. Terus lu keterima nih, lu karantina selama 2 minggu. 2 minggu. Challenge-nya tuh yang paling berat atau mungkin tujuan lu tuh dinilai dari apanya sih gitu supaya lu bisa juara 2 tuh lu ngapain sih? Kalau challenge itu yang kayak yang berat-berat tuh kayak ini sih yang dadakan itu kayak motion challenge, terus challenge yang kita pas di online itu kayak dikasih kata-kata itu langsung dadakan gitu. Misalnya disuruh kasih kata apa, kita disuruh ngomong tentang itu kayak dikembangin gitu. Gitu Iya, ya. benar. Kalau lebih penilaian yang lebih tinggi itu di deep interview. Jadi memang itu semua juri sama semua tim itu kayaknya lebih menilai kita itu dari dalam diri kita juga. Jadi nggak hanya looknya aja gitu, nggak hanya ntar advokasinya gimana, lebih ke
lebih dalam lagi itu. Kayak Dan orang pengen kerja gitu ya. nah iya benar. Jadi itu memang yang lebih menentukan sih. Makanya kadang kan ada juga yang mungkin dia lebih bagus dari segi visualnya, lebih bagus advokasinya, tapi belum tentu on top di final. Itu mungkin di interviewnya agak kurang. Itu sih yang saya tahu. Nah, berarti itu pure berdasarkan penilaian si juri. Iya benar. Nggak ada voting apa gitu. Nggak ada. Voting tadinya mau diadain tapi ternyata di tahun ini nggak ada voting. Katanya yang biasanya kan kayak untuk juara favorit atau apa, tahun ini nggak diadain. Oke, berarti lo timeline-nya tuh 2 minggu karantina, terus di situ juga ada challenge, emotion challenge dan yang lain. Abis itu ntar langsung diketemuin di final gitu, langsung diadu semua nih. Iya benar. Jadi pas sudah di final tuh sisa 10 finalis ya. 10 finalis ya itu langsung gabung di malam final itu. Dan di malam final itu kita ada speech sendiri, terus ada Q&A, tanya jawab dari juri-juri yang lebih baru lagi tuh. Jadi memang juri tamu, ada semua. Offline nih acaranya nih, offline. Acaranya online juga. Online juga. Oke. Berarti lu di rumah tuh kan? Di rumah. Pakaiannya harus Tapi rapi. iya, tapi justru yang sebelumnya saya memang baru pertama kali ini ikut ajang online, terus juga kalau yang offline lebih banyak. Apa tuh? Kayak ya Abang None Buku, terus kayak Duta Genre. Banyak banget. Terus kayak ya seperti yang lain duta-duta itu, duta museum gitu. Nah itu kayaknya menurut saya justru di yang ajang online ini yang kayak yang lebih harus effort banget ya, kayak lebih banyak challenge-nya, terus kayak malah lebih deg-degan gitu kalau misalnya online gitu. Karena kalau misalnya offline kita masih bisa belajar sama yang lainnya juga. Kalau ini kayak sendiri, terus juga apalagi kalau dadakan gitu, ya harus lebih survive sendiri sih. Dan itu lu perlu waktu berapa lama atau dikasih waktu berapa lama untuk nyiapin apa advokasi yang lu pengen presentasi itu? Atau sembari karantina lu Sembari barengan. udah ditanya-tanyain tuh? Jadi selama 2 minggu itu udah ada jadwalnya sendiri. Misalnya hari pertama kita mau ada motion challenge, terus ntar ada action plan. Nah itu yang advokasi kita itu ntar kita disuruh jelasin itu apa aja yang mau kita bawa advokasi kita dari provinsi masing-masing itu. Terus ntar udah sampai 2 minggu terakhir itu baru yang di malam final itu gitu. Selama proses itu ada yang gugur nggak? Sebelum Banyak, malam final? Banyak. Oh, Jadi, udah ada yang gugur tuh. Ada kayak ini sih mungkin seleksi alam ya, ada juga tuh yang seleksi alam. Kayak misalnya kita ada challenge apa nih, disuruh ngumpulin video apa, terus kayak mungkin yang nggak niat atau yang Nggak mungkin di-upload. nggak ngirim itu ya kayak seleksi alam. Jadi itu di situ juga mungkin penilaian juga ya yang memang konsisten sama yang memang niat mau ikutin itu mungkin. Berarti lu termasuk yang emang ngikutin prosesnya juga ya. Konsisten. Memang sejujurnya awalnya saya kagak ada sih yang ngejagain kayak Lampung buat menang atau buat yang paling bagus itu, belum ada yang jagoin. Karena memang saya pribadi pun juga ngerasa memang belum maksimal, kayak setiap di challenge yang motion challenge kayak saya pengetahuannya masih agak kurang gitu. Tapi selanjutnya itu bikin saya jadi belajar terus sampai di terakhir malam final tuh baru tuh saya udah agak mulai naik, dan mungkin juri-juri bisa nilai konsisten sama nilai perkembangan saya dari situ. Dan itu lu kan tadi lu bilang pas di malam final lu babat semua ibaratnya gitu ya. Iya. Belajar banget dong. Sejujurnya nggak belajar banget, cuman belajar kayak memang dari kesalahan sebelumnya itu yang karantina yang ada challenge itu kayak saya belajar saya kemarin kurangnya di mana ya, kayak public speaking saya masih agak kurang tertata gitu. Dan saya juga lebih effort sih kalau kayak belajar bahasa Inggris sih kemarin itu, karena ngelihat kayaknya yang lain itu finalisnya kayak bagus-bagus, mungkin saya harus lebih bagus lagi gitu ya, kayak tantangan diri sendiri harus lebih baik dari yang lain supaya ya namanya kompetisi itu pasti untuk menang ya. Nah jadi saya gimana caranya ambis tapi dengan jalan positif gitu. Tadi lu juga bilang apa namanya disuruh milih nih mau ditanya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris. Kalau milih bahasa Inggris. Tapi ada nggak finalis lain yang pakai bahasa Inggris juga? Ada, itu salah satunya di perwakilan DKI Jakarta yang menang sih itu. Yang menang kan saya runner up ya, kayak juara 2. Nah itu memang dia memang bagus sih, yang memang semuanya pakai bahasa Inggris mungkin lebih bagus. Terus contoh ininya bang, contoh pertanyaannya tuh apa aja sih yang lo inget waktu di malam final itu? Kalau saya waktu itu ditanyain siapa namamu? Bukan. itu lebih ke tanyanya gini. Kalau misalnya kamu menang nih sebagai Indonesia Ambassador,
terus kamu mau ngapain gitu, atau kamu mau ngejalanin apa gitu. Terus kalau misalnya lu menang nih Mas, kamu mau ngapain sih Mas di Indonesia Youth Ambassador? Nah, jawabannya apa? Itu sebenarnya kemarin karena kita nggak tahu ya pertanyaan-pertanyaan itu Nggak kayak disiapin kan? dadakan, ya Dadakan. benar. Dadakan ya. Saya sebenarnya ini jawabnya gini aja kayak ya kalau misalnya menang ini kan salah satu mimpi saya gitu kan. Ya siapa sih yang nggak mau untuk menang? Dan setelah itu saya untuk belajar terus menginspirasi melalui platform ini dari Indonesia Youth Ambassador tujuan saya. Jadi nggak hanya ikut terus udah menang gitu aja, tapi tetap terus menginspirasi dengan kegiatan-kegiatan saya melalui Indonesia Youth Ambassador ini. Jadi tujuannya untuk terus mengedukasi dan menginspirasi. Ada lagi pertanyaan lain selain itu? Kalau yang lain agak beda-beda sih, lebih ke ya apa yang mau dilakuin gitu-gitu entar selama 1 tahun ke depan. Nah, soal apa advokasi lu itu banyak yang dikritik nggak dari yang lu presentasiin? Itu maksudnya banyak yang dikulik nggak? Banyak yang ditanyain. Banyak. Kayak gini sih. Itu advokasinya itu udah berjalan atau gimana? Terus nanti ke depannya masih lanjut atau gimana? Ya saya jelasin aja, memang advokasi saya udah berjalan dari 2019. Jadi memang itu memanfaatkan sosial media, Instagram untuk posting-posting tentang budaya-budaya Lampung sih. Jadi lebih ke saya informasi dan mengedukasi tentang budaya Provinsi Lampung. Oh, emang udah sempat gitu ya? Udah sempat Dulu saya memang sebelumnya kayak pernah ikut-ikut kayak gitu, kayak duta-duta, memang udah bikin kayak gitu. Jadi memang sengaja kayak Provinsi Lampung kan banyak banget budayanya yang bukan hanya begal ya maksudnya. Jadi jadi banyak budaya-budaya memang bisa kita eksplor lagi. Nah, saya memanfaatkan sosial media itu buat eksplor sama mengedukasi masyarakat lagi tentang Provinsi Lampung itu. Tapi lu ada ini nggak Bang? Selain mengedukasi nih, ada nggak konten-konten lu yang mengkritik Lampung seperti kayak si Bima itu tuh? Oh iya, tahu. Ya, tahu kan? Pernah nggak Nggak gitu? ada sih, saya mungkin nggak jalur itu ya, kritiknya nggak langsung kayak bikin video gitu. Ya salah satunya kayak gini ya, mungkin ikut-ikutan kayak gini, mungkin dengan kita punya titel kayak gini mungkin kita bisa didengar lagi oleh pemerintah gitu, atau ntar kita bisa ngomong. Kan biasanya kalau dilihat itu pemerintah ngeliat dulu ini maksudnya ini anak siapa gitu. Kalau kayak orang biasa kan kayaknya nggak dilirik kan ya. Jadi kayak kita harus bikin nama kita besar dulu kayaknya, baru bisa dilirik sama pemerintah. Itu sih lebih gampang direspon gitu ya. Bener banget itu. Karena kalau kita ya misalnya akun kecil, kita bukan siapa-siapa, bukan selebgram, bukan apa, kayak ya lewat aja gitu ya kan. Iya pasti nggak kayak susah deh. Iya benar. Berarti cara lo ini akan ada kalau tujuan yang ke situ juga. itu kan kontroversi mungkin jadi viral, nah kebetulan jadi lebih direspon. Kalau kita kan belum ada, kayaknya nggak mau dia yang kayak viralnya yang jalur kayak gitu. Tapi lo pasti ada, atau seenggaknya lo ada ini nggak, angan-angan ketika nama lo tuh untuk Lampung ini udah lumayan gede lah gitu. Ada nggak cita-cita kayak gua harus lebih menyampaikan aspirasi rakyat Lampung nih, bukannya cuma bagus-bagusnya doang, tapi kayak kekurangannya harus gua lebih suarakan lagi nih ke depannya. Kalau sekarang kan masih yang positif dulu nih. Kira-kira ada nggak ke situ? Ada sih, karena memang kita juga tinggal di Lampung, tahu tuh yang negatifnya, yang gimana. Justru sebenarnya saya merantau pun lebih di sini tuh untuk belajar, jadi bisa menyampaikan kayak balik ke Lampung lagi itu untuk kontribusi. Jadi memang buat mengkritik segala itu memang ada, cuman mungkin dengan cara yang seperti ini dulu gitu, dari yang kecil dulu gitu, baru ntar bisa nama kita udah bagus, baru kita bisa berkritik. Berarti lo termasuk ini juga Bang ya, cinta gitu sama Lampung. Karena kan mungkin gini ya, Balik lagi kasih. iya sih, enggak, tapi maksud gua mungkin karena katakanlah kita orang Jawa ya. Memang ya. Orang Jawa kan karena udah terlalu banyak, jadi merasa kayak nggak perlu ngenalin lagi deh budaya Jawa deh gitu kan. Tapi kan beda sama misalnya orang Lampung, Aceh misalnya, orang Bali. Memang faktanya juga kan di Provinsi Lampung itu yang suku asli Lampungnya itu tuh memang cuma beberapa persen doang, karena gitu? Ya, karena memang pendatang dari transmigrasi dari Pulau Jawa, Bali itu yang orang-orang. Jadi semakin kesini kan semakin budayanya semakin ditinggalkan. Jadi kayak ya udah jadi
campuran aja, malah kebanyakan Jawa di Provinsi Lampung. Padahal memang budaya Lampung juga itu banyak gitu yang bisa kita eksplor lagi gitu. Makanya dari situ juga tantangan saya itu kalau mau mewakili Provinsi Lampung itu terus bawa Provinsi Lampung mengenalkan budaya-budaya Lampung. Itu sih yang paling tantangan. Kemarin juga sempat di karantina ya, tentang budaya Lampung saya bawa terus sih itu karena saya mewakili Provinsi Lampung. Nah, apa tuh budaya-budaya mungkin orang Jawa nih nggak tahu. Dari yang paling kecil sih kayak misalnya salamnya apa gitu. Gimana? Salam gimana? Ya kayak tabi pun gitu. Apa? Tabi pun. Tabi pun. Terus Tabi pun. jawabnya ya pun. Ya ampun. Apa? Ya pun. Oh ya ampun. Tabi pun. Itu sebenarnya ya pun. kemarin final gitu, final terus challenge saya bawa terus ya. Maksudnya biar orang kadang kan Branding dulu gitu ya. Nah iya, Yeah. kayak ini nggak sih kayak misalnya Jawa Barat kayak Sampurasun gitu Iya, Jawa Barat. Sampurasun. Bandung ya, Jawa Barat ya? Jawa Barat. Sunda ya. Nah ya Sunda Iya. kayak gitu kayak Sampurasun ya, sapa-sapa kayak gitu. Mungkin kayak Horas atau apa kan. Kalau Lampung kayaknya masih belum banyak yang tahu ya. Ini baru Kayak tahu nih. salam-salam kayak itu. Nah, Tabi itu saya pun. tabi pun gitu. Setiap saya bikin video, challenge, pasti akhirnya tuh kayak dibikin tabi pun. Alhamdulillah sih kayak ada 1-2 tuh yang nyangkut tuh kayak kemarin tuh di final ada yang nonton juga kan, banyak dari masyarakat umum. Ada juga tuh yang ngerti tuh tabi pun itu maksudnya salamnya, terus dijawabnya ya pun gitu. Nah itu kayak tantangan juga, itu saya harus bawa budaya-budaya Lampung dari hal kecil tuh kayak gitu aja saya harus dibawa. Menarik sih. Dan lu lihat nggak finalis lain juga ngebawain salam khas mereka gitu? Atau Ada. lu aja? Ada beberapa cuman nggak banyak, kayak yang lain itu mungkin nggak kepikiran, tapi saya kepikiran Iya sih. banget karena challenge banget dari diri saya untuk benar-benar orang tuh biar tahu Provinsi Lampung gitu, karena saya memang asli dari Lampung, mewakili Provinsi Lampung. Nah mungkin nih teman-teman yang nonton misalnya akan ikut Indonesia Youth Ambassador selanjutnya. Nah Selanjutnya. bisa ditiru nih caranya si Abang Ade nih. Jadi Ya, kena spill deh gitu. iya kan? Kena spill dikit tuh. Dari hal kecil sih sebenarnya kayak gitu. Mungkin orang nggak notice ya, maksudnya orang itu nggak kepikiran bahwa kita harus bawa budaya yang kayak kecil-kecil dari salam atau apa kita bahasa gitu kan dibawa-bawa. Itu mungkin salah satu trik juga ya, mungkin menarik perhatian ya. Bener. Karena memang awalnya saya dari yang nggak ada yang kenal, terus nggak ada yang milih saya mungkinnya juri-juri, cuma dari saya agak unik sendiri. Nah dari situ mungkin jadi ke notice gitu. Karena kalau kita bayangin katakanlah misalnya nih, ini orang Baduy lah misalnya katakanlah gitu. Ikut nih misalnya Ya. kan. Tapi dia nggak mencoba bikin suatu hal yang melekat sama dirinya gitu. Kayak nggak misalnya salam ya sederhana kayak assalamualaikum selamat malam, Nah, udah itu gitu doang. basic gitu. Kan. Orang mungkin kayak oh ya udah nggak ada yang melekat. Tapi dengan Salah cara satu trik tuh. tabiun. Iya. Ya pun. Iya, itu. Iya. Jadi ke notice kayaknya ngomong apa sih ini anak gitu kan. Iya. Terus kalau ada yang tahu langsung oh iya udah ngerti itu memang bahasa Lampung. Artinya apa tabi pun apa? Kayak salam biasa, kayak Sama ya salam pagi. nah, gitu. Terus kayak assalamualaikum atau halo gitu. oh, halo. Ya pun. Iya. Apalagi budaya Lampung. Lampung banyak sih terkenal kayak Makanan ini. deh, makanan. Makanan kayak di sana lebih ke ini sih sambalnya ya, lebih ke sambalnya kayak sambal seruit namanya. Oh, Itu memang iya. dia dicampurin kayak Mangga bukan mangga. ikan. Oh, Iya. ikan. Itu campurannya ikan terus disambelin kayak gitu, tempoyak gitu juga. Tempoyak tuh yang duren sambal apa tuh? Ini tomat itu. Oh, ya. Yang duren tuh apa ya? Ada tuh sambal pakai apa gue salah ya? Apa nih? Sambal yang kayak duren gitu. Ada kali ya yang versi Makassar kayaknya deh. Ada kali versi itu. Mungkin kali ya. Itu salah satu ciri khas Lampung itu sih sambalnya. Terus kalau beda sama itu kan kayak makanan khasnya, beda sama oleh-oleh. Kalau oleh-oleh beda Apa lagi. Oleh-oleh kebanyakan dari pisang. Oh. Kayak pempek Lampung juga ada. Makanya siapa? Teman kita Nah, si Adit ya. Adit, teman kita orang sama Lampung. kopi yang paling diburu karena memang di sana kopinya enak-enak sih. Ya nah. Teman kita karena kalau dia pulang kampung ke Lampung pasti Bawanya keripik pisang. just tip. Iya. Lebih ke just tip ya kayaknya hari ya. Oh, membahas Just tip. Hah? Nggak ada oleh-oleh nih. Oh, just tip, just just tip. Lalu nggak ada rencana just tip banyak keripik? sebenarnya. Oh, Oh, nggak. belum ada rencana Belum sih. ada. Nanti kali ya buka. Ya keripik pisang lumayan terkenal sih ya. Keripik, kopi juga tuh karena banyak sih di situ apa memang penghasil kopi juga sama pisang terbesar juga. Kalau budaya yang berbentuk kayak
misalnya kayak salam tadi deh, ada nggak yang perlu kita tahu nih? Misalnya kayak orang Lampung tuh lebih suka ini atau lebih ya biasa seperti ini gitu. Misalnya kayak gini deh, atau stigma kayak orang Minang tuh jago berdagang misalnya gitu. Oh. Orang Lampung tuh apa? Yang bisa lu Beda-beda ya. Kasih Mungkin tahu kalau kayak di pesisir, di kota agak beda-beda sih. Lebih ke kalau di sana itu kayak petani gitu-gitu kan, kita penghasil cengkeh tuh lada tuh terbesar. Mungkin kalau kesehariannya mungkin menjadi petani gitu ya. Kalau khasnya itu apa ya? Contohnya kayak misalnya mereka ngomong sih, kayak ngomong ya Logat gimana logat? Logat ya Sumatera agak kasar gitu. mirip-mirip Batak kah kalau cara ngomong kayak Palembang. Ini agak keras gitu. Ya. Padahal mah artinya baik kan. Kayak gini sih, kayak misalnya memang tinggal yang di pegunungan kan ngomongnya agak-agak Gede. keras Ya, gitu ya. Logat-logatnya hampir-hampir kayak gitu. Cuma memang nggak marah sebenarnya, memang itu logatnya Kayak gitu. Lu Lampung mana? Lu? Kalau saya asli Bandar Lampung sih. Bandar Lampung. Nah, karakter orang Bandar Lampung tuh udah kota banget tuh Bandar orang-orang. Lampung sayangnya iya udah kota banget. Memang di situ yang di provinsi Lampung sendiri itu memang yang aslinya itu yang masih tinggal di kabupaten gitu. Sisi itu masih asli Lampung. Dan memang kalau yang di kota ya memang udah percampuran dari budaya-budaya lain sih, lebih ke kota. Karena tadi kan pertama kali gua ngobrol sama lo tuh, ini kayak Sunda bukan Lampung. Dan saya ngomongnya halus banget. Mungkin karena memang saya memang Bergaulnya tinggalnya sama- di kota ya. Memang kita jarang pakai bahasa Lampung yang kayak di kabupaten gitu. Ya memang sangat disayangkan sih. Cuman memang tetap di kota pun ada pelajaran bahasa Lampung. Mungkin memang kurang diaplikasikan itu ya. Ya ini salah satu tantangan kita untuk terus melestarikan budaya-budaya Lampung, terutama Tapi bahasa Lampung. bisa bahasa Lampung. Bisa, ngerti bisa. Ini deh kata per kata deh, misalnya aku Nih. mau makan gimana? Nah, pas banget baru. Ya kan, emang itu paling basic aku Iya. mau makan. Lapang Ini. sih abang ini. Apa? Nya haga mengan. Nya haga mengan. haga mau. Iya. Mangan tuh makan. Iya. Nya Lebih haga ke banyak jadi di Lampung juga ada dua dialek sih, ada dua dialek A, dialek O, ada kayak entar Ada nyo, jadi nyo gitu. oh iya Nya jadi nyo. ya gitu ada ya kayak dua bahasa sendiri gitu. Jadi memang yang di pesisir beda lagi, kayak jadi A jadi O gitu. Berarti contohnya kayak bahasa Jawa Timur beda sama bahasa Jawa Tengah. Padahal sama-sama Jawa nih. Iya benar banget. Yang tengah katanya identik lebih halus gitu. Ya mungkin faktor ini juga ya dari Geografi? kondisi geografinya juga ya. Mungkin kayak di pesisir kan mungkin agak beda, kalau yang pegunungan agak beda gitu ya kan. Karena memang luas sebenarnya provinsi Lampung kan. Tapi bisa saling mengerti nggak? Kalau mereka Ngerti, ngomong? pasti ngerti. Pasti ngerti. Orang Lampung ngerti. Bedanya yang O sama itu maksudnya apakah cuman huruf vokalnya doang yang diganti? Enggak, banyak sih. Banyak. Kayak sikam, ekam gitu-gitu ya kayak masih beda-beda. Artinya sama kata-katanya beda. Nya haga Nya haga mengan. Nya haga Kalau mengan. mangan bahasa Jawa nggak sih? Iya mangan. Kalau ini mengan, iya. Beda diganti. Iya. Mangan. Nya haga mengan. Cuman Minum logatnya lebih ke beda itu logatnya. Gimana logat gimana? Nya haga mengan gitu. Kayak Madura. Enggak gitu. Beda. Nyaga mengan. Lebih agak susah sih saya soalnya. Iya. Soalnya nggak Lampung asli sukunya banget, masih belum. Tapi orang sukunya banget bahasa Indonesia juga tahu lah ya. Maksudnya pernah Tahu, ngobrol nggak? tahu. Pernah ngobrol lah sama orang suku Lampung banget nih. Sering. Lampung Iya, habis lah, justru gue. di situ kayak guru-guru saya tuh masih orang-orang Lampung banget di situ. Cuma makin kesini makin udah ada yang baru-baru kayak kita Gen Z semua itu makin hilang karena memang juga jadi percampuran ya, transmigrasi dari provinsi lain juga gitu. Sama kayak di Jakarta lah ya gitu. Berarti lu Makin ini ya? hilang. SD, SMP, SMA tuh di Lampung full. Iya. Kuliahnya Nah, doang itu- di sini. Iya bener. Justru ngerantau memang karena kebetulan terima di Jakarta, ya udah lanjut sampai sekarang. Dan di sana ada pelajaran bahasa Lampung kan harusnya. Nggak hanya bahasa loh, di situ juga ada kayak praktik nyulam gitu, namanya tapis. Kain tapis itu kita memang nyulam sendiri gitu, ada pelajarannya. Itu jadi selain bahasa Lampung ada pelajaran itu juga. Itu Kain budayanya tapis, mereka. kain tapis itu memang kalau bisa dicari deh, kalau misalnya di googling atau apa, memang mahal sih itu kainnya karena mungkin pengerjaannya ya agak sulit ya. Memang kain
disulam sendiri satu-satu gitu. Itu kalau bisa dilihat tuh bagus-bagus memang, dan harganya tuh agak lumayan. Dan itu termasuk yang ini nggak, yang lu sampaikan di Indonesia Youth Ambassador tuh, budaya-budaya Iya. tadi kayak salam, Iya, benar. makanan, Lebih ke itu. itu yang sampein. Lu memperkenalkan itu semua gitu ya. Ya, karena memang tujuan kita ikut dan mewakili provinsi kita kan itu untuk biar orang-orang tahu lah apa provinsi kita gitu kan, kayak pertukaran informasi gitu kan. Jadi lebih orang-orang biar lebih mengenal provinsi Lampung, nggak hanya terkenal begalnya kan, itu salah banget ya. Itu Baru sih ngomong, baru yang ngomong. disalahkan itu ya, mohon maaf ya. Padahal mah lebih dari itu bagus banget tuh provinsi Lampung. Kalau nggak bengkel mah cuman Belum wisatanya itu lebih banyak lagi tuh, kayak pantainya itu lebih bagus. Mungkin yang belum tereksplor juga banyak, yang belum kita tahu banyak. Padahal memang lebih banyak lagi tuh budaya sama wisatanya di sana. selama lu di Sumatera, di Lampung kan berarti bisa lebih gampang dong mengakses kota-kota Sumatera lainnya. Pernah nggak keluar kemana, misalnya ke utara, Palembang paling kayak gitu. Palembang, ke Medan, jauh ya? Belum sampai sih, kayak jauh banget kayak kalau Medan. Kalau selain Pulau Sumatera, selain Jawa juga pernah nggak ke mana Mbak? Misalnya Kalimantan, Jalan-jalan atau menetap. bebas mau jalan-jalan. Kalau kayak- jalan sih karena ini ya praktek-praktek di kuliah ya, sampai Bali, sampai Jawa semua seluruh juga udah. Karena itu karena praktek-praktek di Bali ke pantainya juga. ke Bali ya. Banyak nggak perbedaan antara pantai yang Beda, Bali? lebih ke ini ya, kalau di Bali kan udah rame ya, terus Iya, juga memang hiburan malah banget kebanyakan bule ya di sana ya kan. Iya. Kalau di Provinsi Lampung itu masih banyak yang ini sih, masih belum Sepi. terjamah orang-orang gitu sih. Oh, gitu. Jadi saya pernah di ini ya, di pesisir di Krui. Nah itu di Pulau Pisang, dan itu waktu itu memang belum viral. Itu kayak bagus banget itunya, apa wisatanya, pantai gitu, Pulau Pisang namanya. Itu salah satu yang pulau favorit sih. Itu bagus banget itu di Pasirnya Krui. masih putih, Iya. apa pink Dan enggak gitu, dan nyebrangnya itu masih ya manual ya, yang kayak berenang. enggak gitu. Ini apa, perahu biasa, perahu warga gitu. Oh, mesin apa di kayu? Mesin. Oh, mesin. Agak Oh, jauh tahu. dong. Wah, pegel banget ya. Ya, itu. Di rumah tidur lah. Terus saya pernah ke Krui, itu bagus banget, itu paling bagus. Memang pesisir yang paling bagus di situ. Itu kan pernah juga jadi host untuk ini ya, Asian Game atau ya yang untuk apa sih namanya, yang Para game. Asian Game, tapi lombanya lomba yang di air loh, apa ya? Pak ini Asian Water Game. Enggak. Lombanya Asian Game tapi Asian- yang dia- ini selancar kayak gitu. Lomba selancar. Nah, itu karena memang lautnya itu bagus ombaknya, makanya memakai Adanya di Lampung. situ. Iya. Kan Palembang Jakarta. Nah, itu dekat-dekat Palembang di situ. Sebenarnya di Lampung. Itu yang dipakai pantainya. Menarik Ombaknya banget bagus. Tapi lo setelah udah jadi juara 2 nih, Juara dua. Indonesia Youth Ambassador. Juara 2 ya. Tadi lo masalah Lampung kayaknya udah lumayan hatam ya, Ya. bisa nyampein ke kita juga. Sampai itu Mas Ari tuh di belakang layar kayaknya, saya pengen ke Lampung nih segera gitu. Nah, kedepannya nih Indonesia Youth Ambassador itu mewajibkan lu sesuatu nggak untuk mewujudkan apa gitu soal Lampung? Atau ya hanya sebatas kelar di kompetisi aja? Enggak. Kita pasti kan ada kontrak juga, ya harus tetap ngelanjutin advokasi kita. Terus juga nanti yang mau kayak ada event-event dari organisasinya, dari yayasan, ya kita ikutin. Terutama kan kita sebagai ambasador mereka ya, perwakilan mereka. Jadi kayak mau ada apa, kita sebagai juri, sebagai apa, bawa nama mereka. Jadi ya itu yang kita jalanin. Dan itu tantangan juga sih, karena kan sambil kerja ya itu ya saya. Jadi ya itu harus tetap dijalin selama 1 tahun ke depan. Dan kemungkinan lu ada ini nggak sih? Kalau event berikutnya lu jadi mentornya gitu, bisa nggak kayak gitu? Ada. Ya. Asik. Mentor, juri gitu-gitu. Biasanya kayak gitu. Basic lah ya. Mentor abang ade Ya. lumayan. Guru bisa ngomong juga, pengalamannya juga luar biasa kan. Next mau kemana nih bang? Kira-kira pengen ikut event-event serupa lagi kah? Enggak, lebih ke fokus ini dulu sih. Nikah. Enggak, ini fokus ini dulu, kegiatan ini sama apa yang mau kita lakukan selama 1 tahun ini. Intinya buat terus menginspirasi pemuda-pemuda ya dengan jalan kita, dan
dengan jadi diri kita sendiri sih, nggak boleh yang namanya fake atau kita pakai ikut-ikutan sama orang lain gitu, nggak. Jadi kita kan punya prestasi, punya semua itu kan dari jalan kita sendiri ya, beda-beda. Prestasi orang beda-beda, kayak abang misalnya memang prestasinya di konten, terus kayak ngeband apa itu kan termasuk prestasi beda. Kalau saya mungkin prestasinya ya yang bidang duta-duta gitu kan, semua sebenarnya menginspirasi, cuman pada jalannya masing-masing. Nah itu fokus saya untuk bisa terus menginspirasi itu gimana selama 1 tahun ke depan dan menjabat di organisasi di Indonesia Youth Ambassador ini. Nah kan karena konten gue kan sekarang tadi udah gue bilang berubah haluan ya. Tadi komedi jadi ke yang agak serius banget, edukatif ya kan, yang kayak serius terus gini. Padahal saya juga agak sedikit ini nih pengen ngelawak mulu bawaannya, tapi kayak capek ngelawak mulu ya. Nah kan moto saya itu adalah saya ngikutin ada di buku Atomic Habits yang dia nyebutin soal perubahan 1% setiap harinya kan. Nah, itu dari situ. Iya, perubahan-perubahan kecil tuh yang bisa menjadi Bener sesuatu yang besar kan. Nah makanya slogan yang lagi saya pakai itu 1% lebih baik setiap harinya. Boleh dong kasih apa ya mungkin ya kiat-kiat abang ade gitu ya untuk bisa minimal konsisten lah atau menemukan hal-hal baik dan baru setiap harinya, walaupun nggak berat, nggak yang gede, hal-hal yang luar biasa nggak, tapi yang kecil-kecil. Kira ada nggak bisa sharing ke penonton-penonton yang males ini nih, yang lagi tiduran di rumah, yang lagi sering ngocok. Sorry bercanda. Nggak, yang di belakang kamera nih dia sering ngocok nih. Lanjut. Gimana tadi bang? Ada nggak? Ini ya, apapun yang kita lakukan itu kayak lebih ke diniatin ya. Kita mau dimanapun, mau ikut apapun itu kayak lebih niat. Kayak percaya aja rezeki itu pasti nggak akan kemana. Terus kita konsisten. Setiap apapun yang kita lakukan, hasilnya itu nggak akan pernah bisa mengkhianati apapun usaha kita yang udah kita lakukan. Itu memang saya ngalamin banget sih, apapun usaha-usaha saya yang udah lakukan tuh pasti hasilnya sesuai. Memang kayak misal saya mau ngejain sesuatu kayak ogah-ogahan. Nah hasilnya pun ya seperti yang kita kerjakan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan harus konsisten, lebih ke serius, fokus, biar hasilnya juga maksimal. Itu yang selama ini lo perjuangkan. Iya ya? benar. Hasil tidak akan mengkhianati semua proses kita. Benar, usaha tidak akan mengkhianati. Ya kurang lebih Hasilnya, iya. Hasilnya kurang apa sih? Hasil dari. Gue siapa sih? Ya itulah. Yang pengen berkunjung ke Instagramnya Abang Hadi Irfan, apa nih bang Instagramnya? Hadi Irfan KW. Itu karena tadinya KW itu apa? kagak ada, kayak nggak asli aja gitu. Asli. Itu pernah diomongin sama temen sih, kayak nggak asli gitu KW. Ya udah saya bikin aja kayak buat lucu-lucuan, karena memang saya basicnya itu ya demen bercanda anaknya. Tapi ada saatnya pas memang lagi serius bercanda dan memang orang juga ngelihat itu kayak, kak saya terinspirasi loh, ternyata penyampaiannya bisa bercanda juga, bisa serius juga lah. Kata saya memang begini adanya gini gitu. Jadi nggak dibuat-buat kayak harus serius terus, nggak bisa, saya nggak bisa kayak gitu. Memang jadi diri saya sendiri sih. Malah saya kalau di YouTube bawaannya pengen jadi diri saya sendiri banget sih itu, sebenarnya. tapi jangan pecicilan juga. Nyesuaiin lawan bicara, kira-kira Abang Ivan bisa bercanda nggak? Bisa banget. Bisa ya? Bisa. Saya Konten kita nggak gitu. Saya kira bisa Nanti gini. itu di belakang ini lagi serius. lagi serius ya. KW-nya tadi apa sih bang? KW-nya nggak ada. KW nggak ada. Emang ada yang asli? Nggak asli. Tadinya ada akun Hadi Irfan asli. Oh, ini seleb apa? Nggak tahu. Terus sudah hilang sih. Oh, iya. Terus terus kayak mau Hadi Irfan doang kagak bisa kan ya, udah terlanjur orang kali ya. Terus ya udah Hadi Irfan KW aja. Malah lebih ramean. Itu IG saya rame gara-gara itu sih. Timura. Iya, saya kira ada nama singkatannya KW-nya tuh apa? Enggak ada. Random aja. Enggak asli. Ya berarti kita bisa ngambil ya banyak pelajaran buat nih dari Bang Hadi Irfan. Bisa diambil? Bisa? Enggak sih, bisa dong. Ada dong. Ternyata aslinya dia bercanda juga, tapi di sini ngomongnya selain jelas, suara gue kalau gitu. Selain jelas, menginspirasi juga, dan lagi mengusahakan yang terbaik juga untuk Lampung ya. Iya benar banget. Pejuang Lampung. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Sampai ketemu di ngobrol-ngobrol yang ngalor ngidul selanjutnya di Haikal Basari. Thank you. Ini seru banget. Berapa nih? Tidak ada.